Oke, kita sekarang di Semliro Mbah Mono. Niki namanya daerah Semliro. Ora tahu, dingin nggih, Pak? Nggih. Apalagi Adem mboten, Mbah? Adem. ditambah hutan ngeten kira, Mbah? Nggih. Teng daerah mriko ngeten wonten situasi alam kados ngeten mboten? Mboten enten. Mboten enten. Jadi teng daerah mriko ceritane pripun alamipun? Ceritane teng mriku alame alam sawit, mboten enten pegunungan. Kebun, perkebunan. Perkebunan nggih. Sawit, karet. Sawit kali karet. Nggih. Sebulan nggih, Mbah, ten Jawi jenengan nggih. Nggih. Ngaterke Ibu berobat. Rasane pripun, Mbah? Sesasi ning Jawa ninggalno tlatah Sumatera yang penuh dengan kebun karet dan sawitnya. Rasane pripun? Rasane? Rasane nggih seneng nggih sedih. Ya, biasane kerja terus teng mriki pengangguran. Tapi berjalan-jalan kalau pun seneng. Ngoten nggih. Nggih. Sedih, Mbah. Sedih. Sedih. Nggih. Wong mboten teng griyane. Nggih ngoten Teng nggih. griyane anake. Ada tetap ada rasa kampung halaman Nggih. dari sudah Betul, memberikan, Pak. Piye-piye tiyang sepuh niku Nggih. menang ayam neneng omahe dhewe. Katuse ngoten nggih, Bang Nggih, nggih. nggih. Mangke nek Mbah kondur ten Sumatera ra, Mbah. Ternyata Mbah Roko pun mboten wonten, Mbah Sudiro pun mboten wonten. Kanton Mbah Rai tok kira, Mbah. Nggih. Riyen nalika anak putu do tebih saking Mbah Roko, Mbah Rai sing ngrumati ten mriku kan ibu jenengan kalih Dik Pita kira, Nggih. kalih Om Rian. Menurut Mbah Mono ngrawat Mbah Yahono Yahene niku lho. Sing paling rekoso niku babakan apa, Mbah? Babatan sing paling rekoso. Hmm. Lek kadang-kadang kan tiang sepuh niku sakit. Heeh. Nah, waktu sakit itu tuh sing kadang-kadang sedih. Tapi lek waktu sarah nggih sami mawon. Sami mawon niku. Seneng, Seneng, ngoten nggih. Seneng nggih, Pak? Nggih. Saged ngrumati tiyang sepuh niku wonten raos seneng ngoten, bangga ngoten. Bangga wong mesti gesang ora bangga. Gesang terus ki ambeke nggih mboten nyusahi anak putune kan ngoten. Tapi kan bahkan pun pikun, Mbah. Jadi pun lali sembarangi, kadang pun diparingi dahar, kadang niku ngomong nek dereng diparingi dahar seperti itu loh, Pak. Faktor-faktor usia. Faktor usia. Dan Mbah Mono seringkali mungkin tidak hanya itu berhadapannya. Nggih. Hampir Ra, setiap Bang? hari kan, Setiap hari. Nggih. Nggih. Hampir setiap hari loh. Terike pripun jenengan merawat tiang sepuh yang memang sudah secara usia dan fisik fisiologinya itu Sudah memang lemah. sudah lemah, yang kedua tingkat pemikirannya juga tingkat kelupaannya tinggi. Memang itu ketanggung-jawaban. Nggih. Kira pindah ketanggung-jawaban. Memang beban itu harus dialami. Nggih. Nggih, kan ngoten. Terus merawat orang yang sepuh niku kudu sabar. Sabar. Nggih, kudu sabar. Wong namanya yang sepuh pun pikun segala macam nedi harus disukani kan ngoten. Jadi kita tanggung jawab sebagai seorang anak ya, Pak. Nggih, nggih. Kadang wonten mboten, Mbah. Rasa nggih nyun sewu, jenenge menungso. Wonten rasa rada ndongkol ngoten mboten ten jero manah niki, ten jero ati. Enten Tak pernah nggih, Mas. Nggih, Pernah nggih pernah. tetep nggih. pernah mengalami Menungso. Neng kan akhirnya Mbah berhasil lah, paling bahasane kalau bisa ngomong itu sebuah keberhasilan Mbah bisa merawat Mbah Rai, Mbah Roko, Buyut itu dengan penuh kesabaran, dengan ketulusan sampai Mbah Roko pada akhirnya pun dikersakaken Gusti kembali ke rumah Bapak ya kan. Niki masih ada Mbah Rai yang masih butuh banyak perawatan juga. Memang sementara ini di Jawa Pak Agung. Tapi nanti suatu saat balik lagi ke rumah. Ya siapa lagi ibu dalam posisi tangannya juga belum pulih. Adik saya juga merawat dua anaknya. Mau nggak mau do, siapa lagi do kalau bukan Mbah Karmono gitu kan. Nggih memang tanggung jawabnya kula nggih kula siap. Siap nih, Mbah, Apapun yang terjadi itu siap. Memang mengurus orang tua harus ya itu katakan tadi kan sabar. Sabar, tulus. Niku sing dadekno Mbah sampai hari ini tetap bersukacita, seneng nggih Mbah ngrawat Mbah Roko, Mbah Rai nggih Mbah nggih. Nggih, nggih. Kiranya damai sejahtera yang dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus memenuhi dan melimpahi setiap hati kita. Merawat orang yang sudah tua, apalagi orang tersebut sudah mengalami pikun,
Kalau kita melihat tampaknya mudah, namun itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan menguras energi. Tetapi yang baru saja kita lihat adalah bagaimana Mbah Karmono adalah bapak saya. Beliau dengan sabar, dengan tulus hati mau merawat kedua mbah saya, baik almarhum Mbah Sudiro maupun dengan Mbah Rai Putri. Saudaraku, tentu bukan hal yang mudah yang sudah dilakukan oleh Mbah Karmono. Namun beliau mengatakan bahwa itu sudah tanggung jawabnya. Dia harus bisa melakukan itu dengan sabar dan dengan tulus hati. Kita akan belajar bersama-sama tentang ketulusan. Dan kita akan terus belajar bagaimana firman Tuhan akan mengajak kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesabaran di dalam kehidupan ini. Saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada kesempatan kali ini kami boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati firman ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita pada kesempatan ini dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup dalam ketulusan. Kata ketulusan, ketika saya mempelajarinya, mengandung sebuah makna atau nilai itu sempurna. Dalam kata lain itu perfect. Jadi tidak terdapat sebuah kesalahan di dalamnya. Namun itu tentu tidak dimiliki oleh seorang manusia. Kesempurnaan yang total, yang utuh, itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Lalu kata tulus atau sempurna atau perfect ini
apa yang dimaksudkan ketika itu diperuntukkan untuk setiap kita, anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, kata tulus yang harus kita miliki sebagai orang percaya itu mengandung sebuah makna lengkap. Artinya, saya dan saudara ketika memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang sesuatu, maka itu kita lakukan. Tidak hanya kita tahu bahwa sesuatu itu benar, namun kita tidak lakukan. Itu artinya tidak lengkap. Itu artinya tidak utuh. Itu artinya tidak selaras. Jadi yang namanya sempurna, tulus, atau utuh, itu bagaimana seseorang itu mengetahui sesuatu yang benar, dan orang itu dengan segenap kekuatan dan hatinya, dia mau melakukannya. Nah, sikap yang seperti inilah yang dirindukan oleh Tuhan untuk boleh kita miliki sebagai anak-anaknya. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam ketulusan. Terlebih ketika saya dan saudara harus mengikut Tuhan, kita harus memiliki sikap hati tentang ketulusan ini. Bagaimana ada keutuhan antara perasaan, jiwa, roh, perkataan, dan tindakan kita itu selaras, tidak berbeda-beda. Dengan demikian, maka hidup kita tentunya akan memuliakan nama Tuhan. Ketika hidup kita memuliakan nama Tuhan, saudara percaya bahwa ketika hidup saya dan saudara mempermuliakan nama Tuhan, maka yang kita peroleh adalah berkat-berkat yang daripada Allah itu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar bagaimana ada beberapa hal yang mengajarkan kita kenapa kita harus memiliki ketulusan di dalam kehidupan ini. Paling tidak, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwasanya saya dan saudara harus memiliki sikap hati, sikap hidup di dalam ketulusan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Saudaraku, ketika Tuhan berfirman mengatakan bahwa tidak ada lagi batu di atas batu yang lain, bait Allah yang katanya para murid tadi dipandang adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang indah, yang semuanya itu membuat kekaguman hati oleh para murid akan bait Allah ini. Ternyata pandangan para murid berbeda dengan pandangan Tuhan. Para murid memandang bahwa bait Allah itu sesuatu yang kokoh, sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan. Tetapi Tuhan memandang bahwasanya bait Allah akan keruntuhan, sangat berbeda. Yang para murid memandang adalah sebuah kekokohan, namun ketika Allah memandang itu adalah sebuah keruntuhan. Kalau kita mau belajar, saudaraku, kenapa bait Allah akan ada masanya nanti akan diruntuhkan? Bagaimana kita tahu bahwasanya di dalam bait Allah itu tidak ada lagi sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan? Para imam menjadi imam yang buta mata hatinya. Para imam menjadi para imam yang hanya gila akan penghormatan. Para imam juga tidak hanya gila akan hormat, namun yang mereka kejar bukan lagi mempermuliakan nama Allah, namun yang mereka kejar adalah kesenangan duniawi. Bagaimana kita tahu Tuhan begitu marahnya melihat pelataran bait Allah menjadi tempat untuk berjualan, dan keuntungannya masuk ke dalam kantong-kantong para imam. Minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana ada seorang yang memakai jubah yang panjang, memakai jubah panjang,
berjalan-jalan di perempatan-perempatan, dia berdoa dan berharap dia mendapat pangalembono atau pujian dari banyak orang. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah para imam, itulah para ahli Taurat yang hanya mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak ada hal yang mempermuliakan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata akan ada waktunya akan diruntuhkan. Jadi saya mau sampaikan saudara bahwasanya para imam, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang notabene mereka adalah para pemimpin secara kerohanian di dalam bait Allah. Mereka bukan sosok yang patut menjadi teladan, karena di dalam kehidupan mereka tidak ada yang namanya ketulusan. Apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka hanya berharap mendapatkan pujian dari seseorang ketika mereka melakukan sesuatu. Bahkan ketika mereka di dalam bait Allah, mereka berdoa sampai panjang gitu kan. Berharap ada orang yang terkagum-kagum oleh apa yang mereka lakukan. Mereka sengaja mencari perhatian supaya mereka mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi saudaraku, kita tahu bahwasanya orang yang seperti itu sudah mendapatkan upahnya. Upah mereka apa? Yaitu tadi, hanya pujian dari manusia, bukan pujian daripada Allah. Tetapi pada kesempatan ini Allah, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki supaya kita itu memiliki sikap tulus di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, upah yang kita peroleh bukan dari manusia, tetapi justru dari Tuhan sendiri. Allah tentu sangat bersuka hati ketika hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang memiliki ketulusan hati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, itu selaras atau utuh. Kita tahu sesuatu yang benar dan itu kita lakukan. Itu yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa mengampuni itu baik. Tidak menyimpan kesalahan itu baik. Namun seringkali kita tidak bisa melakukan itu. Berarti itu belum utuh. Itu belum tulus. Kalau memang kita tahu mengampuni itu baik, mari kita lepaskan pengampunan. Contoh sederhana seperti itu. Kita tahu beribadah kepada Tuhan itu baik. Namun seringkali kita menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan. Itu belum tulus. Mari saudaraku, hal-hal praktis yang boleh kita lakukan itu boleh mengandung sebuah nilai ketulusan hati. Kita tahu melayani itu tulus, namun seringkali kita semoyo atau mengelak ketika dimintai untuk membantu sebuah pelayanan. Saudaraku, saya pun masih terus belajar bagaimana boleh melayani Tuhan dengan tulus. Karena saya tahu bahwa ketika kita melayani tidak dengan tulus hati, itu nggak akan jadi berkat dalam hidup saya dan saudara. Itu nggak akan menghasilkan sesuatu apapun dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tulus hati. Kenapa? Karena kita ingat, bait Allah itu runtuh karena di dalamnya Tuhan tidak menemukan sesuatu yang mempermuliakan Dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara adalah bait roh Allah. Kalau di dalam diri kita sampai Tuhan menemukan sesuatu yang tidak mempermuliakan Dia, maka ada waktunya Tuhan pun akan meruntuhkan hidup saya dan saudara. Jadi mari pergunakanlah kesempatan yang ada hidup kita ini untuk boleh menjadikan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dengan ketulusan hidup yang kita miliki. Sesuatu yang kita mengerti, pahami itu baik, mari kita lakukan. Ada keutuhan di dalam pikiran,
perasaan, perkataan, dan tindakan kita. Ketika hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, karena ketulusan hati yang ada dalam kehidupan kita, percayalah, hidup kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ingatlah satu tokoh Alkitab, Yusuf, seorang yang tulus hati. Bagaimana dia pun dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mendampingi Maria di dalam kehidupannya. Sehingga dengan orang yang tulus hati inilah Tuhan akan semakin memakai dia dengan luar biasa. Dan berkat-berkat Tuhan pun boleh mengalir, melimpah di dalam kehidupan Yusuf. Karena dia adalah seorang pribadi yang tulus hatinya. Mari kita memiliki sikap hidup penuh dengan ketulusan hati. Yang kedua, saudaraku, apa alasan kita harus memiliki ketulusan hati di dalam kehidupan ini? Tidak hanya kita tahu bahwa bait Allah akan diruntuhkan karena tidak mempermuliakan nama Tuhan. Namun yang kedua, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Ayat yang kelima mengatakan demikian, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudaraku, Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwasanya akan hadir penyesat-penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Ketika firman Tuhan ini berkata demikian, ini pasti akan digenapi. Kenapa banyak timbul hadir penyesat-penyesat? Karena Tuhan sudah lebih dulu terangkat ke surga. Maka tidak heran kalau nanti akan banyak orang yang ngaku-ngaku menjadi seperti dia. Banyak orang yang ngaku-ngakunya adalah Tuhan yang datang, yang akan menyesatkan banyak orang. Saudaraku, ini pasti tergenapi nantinya. Ada waktunya kita akan berhadapan dengan banyak penyesat-penyesat. Nah, apa korelasinya penyesat dengan ketulusan hati? Saya mau sampaikan bahwa orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dengan tulus hati, maka orang-orang tersebut akan mengenali Tuhan dengan wanuh, dengan sungguh-sungguh. Contoh seperti siapa? Bartimeus. Dia orang buta, namun mengenali Tuhan secara utuh. Kalau orang itu tulus mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang yang mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan terhindar dari para penyesat. Luar biasa, bukan? Jadi sikap hati yang tulus mengasihi Tuhan, tidak ada tendensi, tidak ada motivasi apapun ketika dia mengasihi Tuhan, ternyata sikap hati yang tulus ini akan menyelamatkan dirinya, akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Bagaimana orang itu akan terlepas, terhindar dari yang namanya para penyesat. Saudaraku, janganlah sampai kita mengalami yang namanya tersesat. Karena orang yang tersesat pasti akan sangat kalut hidupnya. Orang yang tersesat pasti tidak akan damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, untuk tidak tersesat di dalam kehidupan ini, satu-satunya cara adalah milikilah ketulusan hati di dalam kita mengikut Tuhan dan mengasihinya. Karena dengan ketulusan hati kita akan mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Sehingga dengan demikian, siapapun orang yang mau ngaku-ngaku jadi Tuhan, ataupun mereka menganggap dirinya Tuhan, kita tidak akan terkecoh. Karena kita sudah mengenal siapakah Tuhan itu yang sesungguhnya. Yang ketiga, saudaraku, sikap yang tulus hati itu mutlak harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kenapa? Yang pertama tadi,
Karena bait Allah yang tidak mempermuliakan Tuhan akan diruntuhkan, akan dihancurkan. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki sikap yang tulus dalam kehidupan ini? Supaya kita terbebas, terlepas, terhindar dari para penyesat. Sehingga kita akan terus setia di dalam mengikut Tuhan. Yang terakhir, sikap tulus hati harus dimiliki oleh orang percaya. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara pada kesempatan ini bahwa akan ada masa-masa penderitaan, saudara. Alkitab mencatat bahwasanya akan ada perang bangsa melawan bangsa, ada gempa bumi. Itu ternyata baru permulaan. Baru permulaan akan apa? Akan adanya zaman baru. Apa itu zaman baru? Akhir zaman. Bagaimana saya dan saudara diingatkan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini, akan ada penderitaan. Para murid berkata, "Guru, kapankah masa bait Allah itu akan diruntuhkan?" Kenapa mereka bertanya demikian? Karena mereka ingin melihat tanda-tandanya. Karena mereka ingin melihat apakah itu nanti benar seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Saudara, dengan kata lain, para murid ini ingin berjaga-jaga. Supaya ketika sebelum bait Allah itu diruntuhkan, bahwasanya dia sudah bersiap sedia. Penderitaan apa yang akan terjadi, tentu penderitaan yang sangat hebat, yang sangat berpotensi untuk menghilangkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang luar biasa yang akan banyak dialami oleh orang percaya. Bahkan firman Tuhan mengatakan dunia ini akan membenci kita. Mampukah kita masih tetap setia kepada Tuhan ketika banyak penderitaan boleh kita alami? Ketika banyak penderitaan boleh kita rasakan. Namun kembali saudaraku, ketulusan hatilah yang menjadi kunci untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu menang atas penderitaan. Ketulusan hati itu seperti halnya kunci, saudara. Walaupun ada kendaraannya, kalau tidak ada kuncinya, maka kendaraan itu tidak akan bisa membawa kita kemana-mana. Tapi ketika ada kendaraan dan ada kuncinya, tentu kita akan boleh bisa pergi kemana-mana. Demikian juga seperti halnya yang telah disampaikan oleh para murid ketika mereka terkagum-kagum oleh bait Allah. Apakah benar mereka hanya sekedar kagum? Jauh di lubuk hatinya, sebenarnya para murid adalah berkeinginan supaya Yesus Kristus Tuhan membangun kerajaannya di bumi dengan batu-batu yang kokoh, dengan Yesus yang menjadi raja dan mereka menjadi orang-orang yang akan mendampingi untuk memerintah kerajaannya. Dunia akan kagum kepada mereka. Dunia akan merasa wow melihat kerajaan yang dibangun oleh Tuhan. Ini konsep pikir para murid. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah raja yang akan membuat kerajaan di atas bumi ini dengan Yesus sebagai raja dan mereka sebagai penggawa-penggawa yang menjadi kepercayaan Tuhan Yesus. Mereka masih memikirkan hal-hal yang duniawi, saudara. Dengan demikian, pemahaman mereka dimentahkan oleh Tuhan bahwa semua yang dipikirkan manusia tentang kemewahan, semuanya akan diruntuhkan oleh Tuhan. Penyembahan tidak lagi akan berpusat di bait Allah. Ketika bait Allah runtuh, ketika para imam tidak bisa lagi melayani, kemana para umat akan beribadah,
akan menyembah Tuhan, fokus kepada Yesus Tuhan. Runtuhkan bait Allah, aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yesus Kristus inilah sang bait Allah. Jadi saudaraku, sikap hati yang tulus yang membawa kita kepada pengenalan kepada Tuhan, yang pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita, yang pada akhirnya membuat kita tetap kuat di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena fokus kita bukan lagi hal-hal yang duniawi, namun fokus kita adalah hal yang rohani. Bagaimana penyembahan kita berfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Inilah alasan kita akan tetap kuat dan mampu menghadapi setiap penderitaan yang mungkin sudah kita alami dan yang akan kita alami. Jadi ada 3 alasan saudaraku, kenapa orang percaya harus hidup di dalam ketulusan. Yang pertama, karena bait Allah akan diruntuhkan. Kita adalah bait Allah. Kalau di dalam hidup kita ini tidak mempermuliakan Tuhan, waspadalah, kita akan mengalami keruntuhan itu. Jadi mari, milikilah sikap hidup yang mempermuliakan Allah dengan sikap hati yang tulus. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus memiliki sikap hati yang tulus dalam kehidupan ini? Supaya kita terhindar, terbebas, terlepas dari penyesatan. Karena sikap hati yang tulus di dalam kita mengasihi Tuhan akan membuat kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh mengenal mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sejati, mana yang palsu. Yang ketiga, sikap hati yang tulus akan membuat kita kuat, akan membuat kita mampu sampai kepada tujuan kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah yang sejati, yaitu kerajaan Allah di dalam surga, bukan tentang hal-hal dunia ini. Bersama dengan Kristus, kita akan mampu melewati setiap banyak aral rintangan di dalam kehidupan kekristenan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan beserta dengan kita, menolong kita, dan membebaskan kita dari setiap penderitaan yang akan kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.